Nandi atau nadi suara adalah lembu yang menjadi kendaraan Dewa Siwa. Keberadaannya seringkali dipresentasikan sebagai keberadaan dari Dewa Siwa itu sendiri. Lalu apakah benar Nandi adalah anugerah Dewa Siwa kepada seorang Brahmana yang seumur hidupnya sama sekali tidak memiliki keturunan? Dan bagaimana Nandi bisa menjadi wahana dari Dewa Siwa? Di dalam postingan kali ini akan saya rangkum semua kisahnya. Silahkan tonton videonya sampai habis untuk mendapatkan jawabannya. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel Hindustory Indonesia. Menurut legenda yang dijelaskan dalam Satudra Samhita, dulu ada seorang Brahmana suci bernama Silat dalam periode mitologi. Menjelang usia lanjut, Silat Muni mulai takut bahwa setelah kematiannya, ia masih belum bisa mempunyai keturunan. Kemudian, suatu hari atas perintah dari nenek moyangnya, Silat Muni menyenangkan Dewa Indra dengan melakukan pertapaan atau penebusan dosa yang keras untuk mendapatkan seorang putra sebagai anugerahnya. Dia meminta seorang putra yang memiliki umur yang panjang. Tetapi Dewa Indra tidak bisa memberikan anak seperti itu. Dewa Indra lalu menyuruh Silat Muni untuk melakukan pertapaan kepada Mahadewa. Setelah itu, Silat Muni pergi untuk melakukan pertapaan kepada Mahadewa atas perintah dari Dewa Indra. Setelah sekian lama bertapa, Mahadewa senang dengan keuletannya untuk bertapa kepadanya. Oleh karena itu, Dewa Siwa muncul di hadapan Silat Muni dan menyuruh Silat Muni untuk meminta sebuah anugerah. Kemudian Brahmana Silat Muni berkata kepada Dewa Siwa, "Wahai Mahadewa, aku menginginkan seorang putra sepertimu dan memiliki umur yang panjang." Setelah berkata demikian, kemudian Dewa Siwa senang dan berkata kepada Silat Muni, "Wahai Muni, keinginanmu akan segera terwujud." Setelah itu, Dewa Siwa pun menghilang dari hadapannya. Kemudian Silat Muni dengan hati yang sangat senang karena seorang anak akan hadir di dalam hidupnya itu kembali ke asramanya. Selang beberapa waktu, ketika suatu hari, Silat Muni sedang melakukan yajna kepada Dewa Siwa. Pada saat yang sama, lahir seorang anak dari api yajna itu. Kecemerlangan tubuh anak itu seperti api yang abadi. Melihat hal ini, Silat Muni menjadi sangat bahagia dan melantunkan rasa syukurnya kepada Dewa Siwa. Kemudian, dia segera membawa anak itu ke tempat tinggalnya. Kemudian setelah mencapai gubuknya, anak itu mengambil wujud manusia, dan Silat Muni memberi nama Nandi padanya. Setelah itu, di tahun kelima, Brahmana Silat Muni mengajari Nandi seluruh Weda dan kitab suci lainnya. Nandi adalah anak yang brilian dan mempelajari segalanya dengan sangat cepat. Silada merasa sangat bangga dengan anak itu. Ketika anak itu berusia 7 tahun, atas perintah Dewa Siwa, 2 orang Brahmana yang bernama Mitra dan juga Varuna datang ke rumah Silada. Silada memberi para resi beberapa minuman dan melayani kedua Brahmana itu dengan sangat baik. Setelah itu, Silada memanggil putranya Nandi. Nandi yang mendengar panggilan ayahnya pun datang dari dalam rumah. Silada lalu menyuruh Nandi untuk melayani kedua Brahmana itu dan membuat mereka merasa nyaman. Nandi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nandi menjaga kedua Brahmana itu dengan sangat baik. Dan setelah menikmati masa tinggalnya, Brahmana berkata bahwa sudah waktunya mereka pergi. Sebelum mereka akan pergi, Silada dan Nandi bersujud di depan kedua Brahmana itu dan mereka meminta berkat. Brahmana Mitra dan juga Varuna pertama kali memberkati Silada dan berkata, "Semoga panjang umur dan bahagia Silada. Anda telah membuat kami sangat bahagia." Ketika giliran kedua Brahmana itu memberkati Nandi, kedua Brahmana itu tampak agak sedih. Perlahan-lahan mereka berkata, "Sehatlah nak, bersikaplah baik kepada orang tua dan guru Anda." Kedua Brahmana itu memberitahu Silat Muni bahwa umur Nandi sangat pendek dan dia akan segera tiada tidak lebih dari 1 tahun lagi. Mendengar hal-hal seperti itu dari mulut Brahmana itu,
Silat Muni menjadi sangat sedih. Ia lalu menangis sambil memeluk Nandi putranya. Silada lalu tergeletak di tanah. Melihat ayahnya yang tergeletak di tanah, Nandi melihat kaki ayahnya. Setelah itu, ia langsung teringat akan kaki Dewa Siwa. Nandi lalu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa yang terjadi sampai-sampai membuat ayah menangis menggigil seperti ini?" "Aku ingin tahu, ayah, apa yang membuat ayah seperti ini? Apa ada masalah denganku?" Kemudian, Silat Muni berkata kepada Nandi, "Nak, saya sangat sedih karena Anda akan tiada di usia yang muda. Katakan padaku, Nandi, siapa yang bisa mengatasi masalah ini? Aku tidak ingin kehilanganmu di usia muda." Nandi mulai tertawa setelah mendengar hal seperti itu dari mulut ayahnya, dan kemudian berkata kepada ayahnya, "Ayah, Anda telah menerimaku sebagai anugerah dari Dewa Siwa. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Dewa Siwa akan melindungiku." Kemudian, setelah itu Silada langsung menyuruh Nandi untuk melakukan pertapaan kepada Dewa Siwa untuk meminta umur yang lebih lama lagi. Kemudian keesokan harinya, Nandi pergi ke tepi sungai Buwan untuk melakukan penebusan dosa kepada Dewa Siwa. Dan setelah sampai di sana, ia duduk di tepi sungai di sana. Ia lalu mulai melakukan penebusan dosa atau pertapaan yang keras terhadap Dewa Siwa. Melihat penebusan dosa yang keras dari Nandi, Dewa Siwa menampakkan diri kepadanya setelah beberapa lama. Dewa Siwa senang dengan pertapaan yang Nandi lakukan. Oleh karena itu, Dewa Siwa menyuruh Nandi untuk meminta anugerah. Tetapi, ketika Nandi melihat Dewa Siwa, dia lupa bahwa dia melakukan penebusan dosa untuk mendapatkan umur yang lebih lama. Ia meminta bahwa dia ingin bersama Dewa Siwa sepanjang waktu. Kemudian Dewa Siwa berkata kepada Nandi, "Nandi, ada banyak ketulusan dan kesetiaan dalam dirimu. Saya tahu Anda bertapa untuk meminta agar umur Anda lebih panjang lagi. Tetapi, setelah melihat diriku, kau lupa akan anugerah itu, dan kau menginginkan untuk selalu bersamaku. Tidak ada keraguan dalam dirimu setelah mengatakan hal ini. Oleh karena itu, Anda akan menjadi abadi. Anda akan memiliki kekuatan yang sama dengan saya. Anda akan selalu berada di sisiku, dan Anda akan selalu setia padaku. Dengan rahmatku, kelahiran dan kematian tidak akan berpengaruh kepadamu. Oleh karena itu, kau akan menjadi tungganganku." Setelah itu, Dewa Siwa membawa Nandi ke Kailas dan berkata pada Dewi Parwati, "Saya akan menjadikan Nandi ketua Gana Paksa atau pasukan ganas Dewa Siwa." Dewi Parwati pun tersenyum dan menganggap Nandi sebagai anak laki-lakinya juga. Karena senang dengan dedikasi Nandi, Dewa Siwa pertama-tama memeluk Nandi dan memberinya wajah banteng dan menerimanya sebagai kendaraannya. Dipercaya sejak itu apapun yang didengar oleh Nandi dan apapun yang terjadi pada Nandi, semua itu akan sampai kepada Dewa Siwa, dan Dewa Siwa akan selalu mengetahuinya. Sekian video dari Hindustory Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya untuk membantu channel ini lebih berkembang. Dan mari kita sama-sama kupas semua kisah Purana. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.